Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat hari ini. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada adik-adik sekalian mengenai apa sih itu verb, adjektif, dan noun supaya tidak lagi tertukar dan tahu fungsinya. Nah, di akhir presentasi ini nantinya adik-adik dapat memahami perbedaan kata-kata tersebut sehingga bisa membantu adik-adik dalam berbahasa Inggris ke depannya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari kata kerja verb, kemudian kata sifat adjektif, yang terakhir kata benda noun. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai verb. Verb itu kata yang melambangkan suatu pekerjaan. Maka dari itu, verb biasanya diartikan sebagai kata kerja. Jika didefinisikan, maka verb adalah kata yang digunakan untuk menyatakan suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu subjek atau noun, yaitu kata benda. Nah, contohnya yaitu ada fly, terbang, kemudian jump, yang terakhir sleep. Nah, ada beberapa contoh kalimat nih untuk kata kerja yang tadi sudah dicontohkan, yaitu untuk fly, misalkan I wish I can fly. Kemudian jump, the cat jump on the carpet. Lalu yang ketiga ada sleep, tidur, I sleep every night. Nah, yang kedua ada adjektif. Adjektif biasanya diartikan sebagai kata sifat. Disebut sebagai kata sifat karena adjektif berfungsi untuk menjelaskan, mempertegas, menggambarkan, atau membuat spesifik suatu noun kata benda. Dalam pedoman bahasa Indonesia yaitu adjektif dikenal sebagai adjektiva yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa adjektif secara langsung menjelaskan suatu noun, yaitu kata benda. Nah, contohnya ada juga nih gambarnya seperti yang ada di sini, yaitu big, besar, kemudian sad, sedih, lalu yang terakhir hungry, yaitu lapar. Kemudian contoh kalimat nih buat yang adjektif atau kata sifat. Nah, yang tadi contoh untuk big, kalimatnya itu bisa a big house in our city is white. Kemudian sad, the sad girl is my friend. Kemudian yang ketiga hungry, I am hungry and I need something to eat. Nah, yang terakhir itu ada noun. Noun diartikan sebagai kata benda atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai nomina. Dalam suatu kalimat atau klausa, noun berperan sebagai subjek atau objeknya dan dapat berbentuk gagasan, benda, orang, ataupun tempat. Nah, seperti contoh ada di gambar juga. Nah, ada teacher yaitu guru, itu juga benda. Kemudian book, buku. Nah, buku sudah pasti itu benda kan, bisa dipegang. Kemudian yang terakhir itu Sukabumi, atau itu tempat juga, itu disebut dengan kata benda juga, seperti itu. Nah, sekarang contoh kalimat untuk noun kata benda. Ada yang tadi contoh pertama ini teacher, kalimatnya bisa Mrs. Lia is my teacher. Kemudian book, nah book is mine. Kemudian Sukabumi, I live in Sukabumi. Nah, tadi itu gambaran dari 3 kata, yaitu verb, adjektif, kemudian noun. Nah, udah kebayang ya sekarang perbedaannya dari 3 kata-kata tadi. Sebelum mempelajari grammar ataupun struktur kalimat lainnya dalam bahasa Inggris, penting sekali memang untuk bisa membedakan kata-kata tadi. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih
sudah menonton video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.